Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Seprama Yunia dengan NIM 23111279. Saya berasal dari kelas H. Baiklah, saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS dengan dosen pembimbing Ibu Silvi Melindawati MPD. Saya akan membuat sebuah video pembelajaran dengan tema keberagaman budaya dengan judul Sistem dan Ragam Budaya dalam Pembagian Harta Pusaka di Minangkabau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baiklah, pada pagi hari ini kita akan memulai sebuah pelajaran mengenai keberagaman budaya. Jadi sebelum memulai mata pelajarannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Baiklah, pada hari ini Ibu akan membahas sebuah materi mengenai dengan tema keberagaman budaya. Dari tema tersebut, Ibu mengambil sebuah judul yang berjudul Sistem dan Ragam Budaya dalam Pembagian Harta Pusaka di Minangkabau. Sebelumnya, apakah anak-anak tahu itu apa harta pusaka? Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu harta pusaka. Harta pusaka adalah harta yang dimiliki dan diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Dari mamak turun ke kemenakan dan dari kemenakan turun ke generasi-generasi berikutnya yang memiliki hubungan tali darah atau setali darah. Di dalam harta pusaka di dalam adat Minangkabau tidak boleh dijual dan tidak boleh dikurang. Kita sebagai generasi yang akan datang hanya boleh menambah jika ada. Kita dapat melihat di sekitar kita ada beberapa contoh harta pusaka. Yang pertama, tanah. Tanah dapat kita buat menjadi rumah. Yang kedua itu emas. Emas bisa ditabungkan untuk keperluan yang akan datang yang digunakan secara bersama-sama oleh sekaum. Yang ketiga, ladang. Ladang akan kita garap dan akan kita buat menjadi hasil pertanian yang bisa hasilnya bisa kita gunakan dan memanfaatkan secara bersama-sama. Yang keempat itu sawah. Sawah itu sebagai sumber mata pencaharian atau tempat menjadi bahan pangan terutamanya untuk menghasilkan padi untuk makan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima itu tambak. Tambak pada zaman dahulu orang Minangkabau tidak memiliki sumur, jadi mereka mencuci pakaian dan mandi di dekat tambak. Yang terakhir adalah rumah, lebih tepatnya rumah gadang dan 9 ruang yang digunakan untuk kepentingan adat. Di Minangkabau, harta pusaka dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Apakah ada anak-anak yang tahu mengenai apa itu harta pusaka tinggi dan apa itu harta pusaka rendah? Harta pusaka tinggi adalah harta pusaka yang telah ada sebelum generasi sekarang, dan generasi sekarang ini menikmati harta pusaka tersebut secara bersama-sama dan diwariskan secara garis keturunan matrilineal. Nah, sebelumnya Ibu mau mengkaji sedikit mengenai materi garis keturunan matrilineal yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Apa itu garis keturunan matrilineal? Baik, Bu akan menjelaskan lagi mengenai garis keturunan matrilineal. Garis keturunan matrilineal itu adalah garis keturunan berdasarkan menurut garis keturunan ibu. Di Jawa diterapkan garis keturunan patrilineal, itu garis keturunan berdasarkan bapak atau ayah. Berbeda dengan adat Minangkabau di mana diterapkannya itu garis keturunan matrilineal. Yaitu yang kedua itu sistem pembagian harta pusaka tinggi di Minangkabau. Harta pusaka tinggi di Minangkabau hanya dapat diwariskan kepada kaum suku kepemilikan harta warisan dan diserahkan kepada perempuan, di mana di Minangkabau perempuan akan menikmati harta pusaka tersebut secara bersama-sama dan akan membantu saudara-saudara laki-lakinya atau yang setali darahnya, atau disebut juga untuk membantu mamak di kemudian harinya. Yang kedua itu mengenai harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah lebih tepatnya itu harta yang dihasilkan dari pencarian orang tua kita, dari pencarian ayah dan ibu. Contohnya dapat kita lihat dari sistem pewarisan harta pusaka rendah di Minangkabau. Sistem pewarisan harta pusaka rendah di Minangkabau, ayah dan ibu berhak mendapatkan harta pusaka rendah jika dia tidak mempunyai anak, tapi sebaliknya jika
ayah dan ibu mempunyai anak, maka harta pusaka rendah tersebut harus diwariskan kepada anaknya. Hal ini dikarenakan harta yang dikumpulkan selama ini adalah untuk anak-anaknya. Yang terakhir itu implementasi harta pusaka yang ada di Minangkabau dengan tepat. Yang pertama, harta pusaka tinggi, contohnya rumah gadang. Implementasi yang tepatnya adalah kepemilikan dan kepemilikannya yang matrilineal. Artinya kepemilikan di sini adalah rumah gadang tersebut dimiliki oleh perempuan, oleh garis keturunan ibu, tapi di dalam pengawasan mama atau laki-laki. Yang kedua itu pemanfaatan dan pengelolaan. Rumah gadang ini dimanfaatkan untuk kepentingan adat dalam seperti rapat adat. Yang ketiga, pelestarian dan pemeliharaannya. Pelestarian dan pemeliharaan di sini tidak dibatasi, tidak hanya kaum perempuan saja, tetapi juga kaum laki-laki yang disebut dengan mama tadi. Yang kedua itu implementasi harta pusaka rendah, contohnya sawah pribadi. Implementasi yang tepatnya adalah pewarisan dan kepemilikan. Dikarenakan sawah pribadi berarti sawah tersebut dibeli oleh orang tua untuk anaknya. Pewarisannya tentu untuk anaknya yang berdasarkan garis keturunan ibu. Sawah tersebut berhak diterima oleh anak perempuan. Yang kedua, pemanfaatan dan pengelolaan. Sawah tersebut digunakan untuk mata pencarian dan untuk menghasilkan bahan pangan dan digunakan untuk membantu saudara-saudaranya, baik saudara perempuan yang lain atau saudara laki-lakinya. Yang terakhir, fungsi sosial dan ekonomi. Fungsi sosial adanya sawah pribadi ini sebagai harta pusaka rendah itu dengannya ada sawah pribadi, kita dapat menghasilkan uang atau menghasilkan bahan pangan seperti padi, sehingga kita dapat membantu saudara yang lain, sehingga terbangun hubungan sosial antara saudara ataupun antara keluarga yang lain yang bersangkutan. Dan secara ekonomi atau finansial kita akan merasa terbantu karena dapat menghasilkan uang dari sana dan menghasilkan makan berupa bahan pangan dari sana, yang membuat orang di sekitar kita atau orang yang bersangkutan, lebih tepatnya saudara kita, akan menjadi sejahtera. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Sampai berjumpa di minggu depan. Baiklah, Ibu akan memberikan sebuah tugas mengenai orang-orang yang berhak menerima harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Tugas tersebut akan dikumpulkan minggu depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya pembagian harta dalam sistem matrimonial Minangkabau bukan kaum perempuan itu lebih ditinggikan atau lebih diutamakan, bukan itu. Sangat melindungi kaum perempuan. Karatau madang dahulu, babuah babungo balun. Karantau bujang dahulu, di kampung Paguno Balun. Pertama, harta pusaka tinggi, kedua harta pusaka rendah. Yang dimaksud harta pusaka tinggi, harta yang secara turun-temurun dari nenek moyang, contoh rumah gadang, sawah dan ladang. Ini milik suku, milik kaum, milik bersama. Secara turun-temurun harta itu untuk yang perempuan. Cuma harta itu hak pakai, bukan hak milik. Tidak boleh dijual, boleh cuma digadaikan. Tapi untuk menggadai, syaratnya juga sangat ketat. Boleh gadaikan harta pusaka tinggi. Syarat pertama yaitu rumah gadang katirisan. Maksudnya rumah gadang banyak rusak, kita tak punya uang untuk memperbaiki rumah gadang. Ada sawah sebagai harta pusaka tinggi, boleh gadaikan sawah untuk memperbaiki rumah. Yang kedua, syaratnya itu mai tabur jua dalam rumah. Ada kematian, tapi kita tak punya uang untuk cara penyenggerak mayat, boleh gadaikan harta pusaka tinggi untuk penyenggerak mayat. Jadi maksudnya seperti ini juga. Apa orang Minang meninggal butuh biaya yang sangat besar untuk penyenggerak mayatnya? Bukan itu. Supaya kita jangan mudah menggadai harta pusaka tinggi. Ada yang meninggal di rumah gadang, kita rumah gadang akan bekerja sama, bergotong royong untuk penyenggerak mayat. Ketiga, syaratnya itu gadih gadang alun balaki. Ada anak perempuan cukup umur untuk dinikahkan dalam rumah gadang, tapi kita tak punya uang untuk cara perkawinannya, boleh gadaikan harta pusaka tinggi untuk perkawin anak gadis. Sebenarnya untuk mempersulit menggadai juga, kan malu kita kan, acara pernikahan mewah-mewah, tapi kita menggadaikan harta, nanti jadi cemoohan atau jadi pergunjingan bagi orang lain. Tapi kalau menggadai itu bukan ke orang lain, kalau sempat juga menggadai itu kepada yang satu suku dengan kita. Jadi waktu menebus tidak terlalu rumit. Kalau tidak tertebus harta, harta tidak akan kemana-mana, masih milik suku juga. Yang kedua, ini harta pusaka rendah. Ini harta pencarian orang tua, pembagian sesuai dengan hukum Islam. Hukum faraid, anak laki-laki dapat bagi lebih banyak dari anak perempuan. Tetapi anak laki-laki di Minang tidak terlalu mengharap harta dari orang tua. Kenapa gitu? Laki-laki itu sejak dulu diajarkan mandiri. Umur 10 tahun sejak dulu tidur di surau. Dewasa disuruh pergi merantau.
Makanya orang Minang banyak pergi merantau karena ada pepatah adat yang berbunyi karatau madang dahulu, babuah babungo balun, karantau bujang dahulu, di kampung paguno balun. Disuruh anak laki pergi merantau karena belum berguna di kampung. Untuk sekarang ini merantau pertama, lanjutkan dulu pendidikan. Jadi misalnya anak laki-laki mendapat pembagian harta dari orang tua, biasanya laki-laki lebih mengutamakan dulu untuk saudara perempuan. Kalau ditanamkan nanti dalam hati anak laki mengharap harta dari orang tua, nanti anak laki jadi pemalas. Jadi apalagi orang tua kaya, laki-laki berpikir untuk apa kerja keras kalau orang tua meninggal dapat bagian harta lebih banyak. Tapi tidak berhasil atau tidak sukses yang laki-laki, yang akan membantu itu saudari perempuan. Ikatan kekeluargaan sangat erat. Jadi sebenarnya pembagian harta dalam sistem maternal Minangkabau bukan kaum perempuan itu lebih ditinggikan atau lebih diutamakan, bukan itu. Sangat melindungi kaum perempuan. Misalnya sebagai kaum perempuan, suami sudah meninggal, dia tak punya rumah, dia berhak dengan rumah gadang. Tidak punya pekerjaan, bisa jadi petani atau peladan Tata Pusaka Tinggi, kaum perempuan akan terlindungi tanpa tersia-sia. Itulah sedikit mengenai Minangkabau. Kalau ada pertanyaannya boleh silakan. Jadi itu ya Bunda, perempuan di Minangkabau memang sangat ditinggikan dan dilindungi. Betul. Ya gimana? Hasilnya mau jadi apa? Mau cari mantu orang ini jadinya ya. Cari suami orang Minang jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.